Raja Viserys dipotong lengannya oleh Iron Throne. Itu hanya luka yang sangat kecil. Tetapi segera seluruh buku-buku jari menjadi hitam, dan dagingnya menjadi sakit. Dokter medis tidak memiliki obat. Harus menemukan seluruh baki belatung. Bantu Raja Viserys menghilangkan luka. Ini adalah tahun ke-10 sejak dia naik tahta. Dia dipotong oleh Iron Throne dengan luka di sekujur tubuhnya. Aneh adalah, luka-luka itu sangat sulit untuk disembuhkan masing-masing. Terlihat seperti keracunan, infeksi bernanah. Faktanya, Iron Throne sama sekali tidak beracun. Itu dipalsukan atas perintah dari Aegon, yang 100 tahun yang lalu menaklukkan tanah daratan. Tahta besi yang ditempa dari 1000 pedang dipersembahkan kepada Aegon oleh para bangsawan. Mereka dilebur, lalu dipukuli dan ditekuk menjadi singgasana. Di sekelilingnya terdapat ujung pedang yang menonjol, sangat tajam. Duduk di atasnya, sedikit ceroboh akan langsung terluka. Sang penakluk memerintahkan, setiap generasi raja setelahnya dipaksa duduk di tahta besi untuk memerintah negara. Gunakan ini untuk memperingatkan generasi berikutnya. Raja, jangan duduk dengan nyaman. Peringatannya, meskipun diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi tidak ada cara untuk mengubah nasib dinasti yang jatuh. Keturunannya setelah 100 tahun, Raja Viserys adalah seorang prajurit yang dikucilkan oleh Iron Throne. Saat ini ada kedamaian di mana-mana. Keluarga naga kuat dan mendominasi dengan kuat. Hanya naga milik mereka. Masih ada beberapa dari mereka yang hidup di dunia ini. Saat ini, Raja Viserys hanya khawatir. Tanpa diduga, dia tidak memiliki seorang putra. Dia sudah tua, tapi dia belum menyiapkan ahli waris. Ketika melihat para dewa besar semakin mendesak, dia kemudian mendorong kekhawatiran itu ke tubuh istrinya. Dalam 2,5 tahun, Ratu Parubaya ini hamil 6 kali. 2 keguguran, 2 janin meninggal dalam kandungan, 1 meninggal setelah lahir. Dan sekarang anak ke-6. Bayi ini pasti laki-laki. Raja memegang tangan istrinya dengan erat. Wajah penuh harapan. Sang ratu tersenyum kecut di bak mandi. Sakitnya melahirkan, dia sudah cukup. Apakah ini yang terakhir kali, Viserys? Soal ratu, Raja tidak menjawab. Dia bermimpi bahwa dia akan memiliki seorang putra kali ini. Dia sangat percaya pada mimpi ini. Tiba-tiba mengadakan festival seni bela diri yang besar. Untuk merayakan kelahiran pangeran segera. Pada hari sang ratu melahirkan, arena dipenuhi dengan bau darah. Pembunuhan tanpa arti dengan aktivitas kompetitif. Berada di dalam kota kekaisaran, harus dilarang. Tetapi istana raja memaafkan tindakan ini. Penonton juga tidak pernah berhenti bertepuk tangan. Dahulu kala tidak ada perang. Ini seperti nasihat kemanusiaan yang haus darah. Pada saat yang sama, sang ratu telah gagal di medan perangnya. Ketika raja dilarikan ke ruang bersalin, istri tepat di depannya kelelahan. Tapi anak mereka tetap menolak untuk dilahirkan. Tabib kerajaan memberi raja 2 pilihan. Atau tunggu, kalian berdua bisa mati. Atau operasi caesar, jaga bayinya. Raja menahan rasa sakit dan memilih cara kedua. Selama operasi perut, rasanya seperti menderita. Ratu diikat tubuh. Raja Viserys selalu berada di sisinya, ingin menghiburnya. Tapi istrinya dibiarkan dengan jeritan kesakitan yang luar biasa. Ketika suaranya akhirnya menjadi serak. Kemudian anak Raja Viserys lahir. Viserys sedih dan bahagia. Orang yang dia cintai tidak pernah mendengar bayi menangis lagi. Tidak ada yang akan menebaknya. Pangeran yang tidak mau keluar dari rahim ibu ini. Hidup hanya 1 hari di dunia ini. Dibawa pergi oleh kematian. Selama pemakaman, Raja sangat patah hati. Ratu adalah orang yang dia cintai sepanjang hidupnya. Di antara anak-anak, Ratu melahirkannya. Hanya 1 anak perempuan yang beruntung tumbuh menjadi dewasa. Mengikuti tradisi keluarga kerajaan. Sang putri memerintahkan naganya untuk menyemburkan api. Ketika kayu bakar membakar tubuh Ibu Suri. Baik ayah dan anak bersedih. Ratu sudah mati, pangeran juga mati. Posisi pewaris sekali lagi tidak dapat diputuskan.
Pada titik ini, Raja Viserys hanya memiliki dua pilihan. Entah saudara laki-lakinya, atau putrinya. Kakak Raja Viserys, Daemon Targaryen. Karakter yang membuat orang takut sejak lahir. Karena perilakunya tidak dapat diperbaiki, misterinya tidak dapat diprediksi. Posisi yang diberikan Raja Viserys kepadanya adalah komandan pengawal kekaisaran. Dia melatih pasukannya secara metodis dan sangat disiplin. Ketika dia mengetahuinya, orang-orang King's Landing tidak mengatakan apa-apa tentang hukum. Jadi dia membawa bawahannya dan menangkap semua penjahat di kota. Seperti pencuri, pemerkosa, pembunuh. Mereka yang layak untuk dipotong tangannya, mereka yang pantas dipenggal kepalanya, dipenggal kepalanya. Dikatakan bahwa sisa-sisa anggota tubuhnya ditebang olehnya. Dimuat dengan seluruh kereta. Daemon merasa dia telah melakukan perbuatan baik. Tetapi dia tidak tahu bahwa otoritas utama adalah kavaleri besar kerajaan raja. Terutama di dalam istana kekaisaran. Dia secara tidak sengaja menjadikan dirinya banyak musuh. Di era damai, para abdi dalam mendambakan kelemahan. Jika raja berikutnya adalah Daemon. Itulah yang tidak ingin dilihat oleh semua dewa besar. Kemudian lihat kembali putri Raja Viserys, Putri Rhaenyra Targaryen. Meskipun disebut kebanggaan Raja Viserys. Di usia muda, dia sudah bisa menunggangi naga raksasa. Tapi masalah terbesarnya, adalah statusnya sebagai perempuan. Klan naga tidak memiliki ratu presiden. Di dunia ini, bukan hanya kekuatan milik laki-laki. Tetapi kesempatan untuk memasuki ruang belajar, menerima kehormatan dari ksatria naga. Semua milik laki-laki saja. Kebanyakan wanita hanya bisa menjadi pion politik, atau alat reproduksi. Ratu, sang putri, tidak terkecuali. Oleh karena itu, penerus wanita, bahkan para penguasa tidak setuju. Raja jatuh ke dalam kesedihan dan penderitaan yang luar biasa. Tutup pintunya dan tidak keluar. Tapi pada saat ini, saudara Raja Daemon membawa bawahannya ke rumah bordil untuk mencari kesenangan. Saat mabuk, orang tidak bisa menutup mulutnya. Mereka segera merayakan kemungkinan bahwa Daemon akan menjadi penerus raja. Bahkan bersulang untuk mendiang putra Raja Viserys. Raja suatu hari. Rahasia ini, direkam oleh detektif Perdana Menteri. Pada saat yang sama melaporkan kepada Raja Viserys. Tentu saja Raja Viserys sangat marah. Malam itu, duduk di Iron Throne. Dia memerintahkan untuk memanggil adiknya. Kamu terlihat seperti seorang penakluk, saudaraku. Kau harus memanggil saya yang mulia. Kalau tidak, aku akan membiarkan quarterback memotong lidahmu. Saya sangat sedih dengan kehilangan orang yang saya cintai. Tapi kau merayakan kemenanganmu. Dia tanpa ampun merampas pejabat Daemon. Dan mengasingkannya ke tempat yang jauh. Setelah itu, Raja menjadikan putrinya sebagai raja. Di depan tengkorak naga. Dia menceritakan rahasia keluarga naga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Musim dingin akan menginvasi dunia, perlu diwaspadai kapan saja. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Kelemahan sejati umat manusia. Bukan takut. Yaitu nafsu. Meskipun menerima banyak keberatan. Tapi Raja masih bersikeras melakukan apa yang dia inginkan. Melakukan ritual menjadikan putri Raja. Mandarin yang mulia dan mulia dari seluruh negeri berkumpul di sini untuk berlutut untuk beribadah. Tapi di dalam hati semua orang membencinya. Pada saat yang sama, para pangeran aristokrat sensitif. Juga memperhatikan kekosongan daya. Tempat ratu. Wanita yang rumahnya akan dinikahkan dengan Raja Viserys. Maka rumah orang itu kemungkinan besar akan melahirkan generasi baru raja. Jadi, keluarga terkaya di kerajaan adalah keluarga Velaryon. Langsung membuat pengakuan. Seorang pria seusia dengan Raja Viserys. Adalah orang terkaya dari 7 kerajaan. Lord Corlys Velaryon, ular laut. Dia ingin menikahi putrinya yang berusia 12 tahun dengan Raja Viserys. Bukan karena cinta, hanya karena perpaduan kekuatan dua keluarga. Raja mencoba memikirkan proposal ini. Tapi dengar gadis kecil itu mengucapkan sumpah yang jelas memiliki jejak hafalan. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Sebenarnya, di hati Raja Viserys telah memilih satu orang. Itu Putri Perdana Menteri. Wanita tercantik dari 7 kerajaan. Alicent Hightower. Gadis ini dibesarkan di kota Kekaisaran. Adalah teman dekat Putri Rhaenyra. Tetapi dengan seorang pria sedalam Perdana Menteri Otto Hightower. Sejak kematian Ratu Raja Viserys, dia memerintahkan putrinya untuk berdandan dengan riasan yang indah. Memasuki kamar tidur King Viserys. Untuk memberinya kenyamanan dan teman. Setelah periode kontak. Tentu saja Raja Viserys jatuh cinta. Gadis yang baru saja merawat saat berada di titik terlemah. Hanya merawat putri kecilnya. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Cinta, juga bisa menjadi aransemen. Melewati banyak pikiran, atau tidak berpikir sama sekali. Raja Viserys membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Menikahi Putri Perdana Menteri. Keputusan ini dianggap oleh ular laut sebagai penghinaan yang tak terbatas. Dari sana dia meninggalkan King's Landing. Hubungan antara keluarga Velaryon dan keluarga Targaryen secara resmi putus. Tidak ada satupun anggota keluarga Velaryon yang berpartisipasi dalam pernikahan Raja Viserys.